Bab 2186. Hashimoto berteriak dengan marah, "Aku telah disakiti oleh kalian berdua anjing. Kalian berdua masih ingin mendapat masalah." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan rekaman, dan berkata dengan dingin, "Semuanya, dengarkan sepasang anjing ini, bagaimana mereka membunuh Nona Song." Setelah itu, dia langsung mengklik tombol play. Di telepon, suara kehormatan terdengar, "Oh, Tuan Hashimoto, saudara perempuan saya sudah berencana berangkat ke Jepang besok. Ayah saya meminta saya untuk bertanya, apakah Anda sudah mengatur semuanya di sana? Kali ini, Anda harus memastikan tidak mungkin dia kembali." Hashimoto tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Song, saya telah mempersiapkan sebelumnya sesuai dengan instruksi Anda, dan saya akan melakukannya tanpa meninggalkan jejak dan tidak ada yang akan meragukan Anda." Honor berkata dengan puas, "Itu sangat bagus. Setelah kematian Warnia, kami pasti akan membuat konsesi yang lebih besar dalam kerja sama kami dengan perusahaan Anda, dan semua keuntungan pribadi yang dijanjikan kepada Anda akan dihormati. Saya menantikannya. Kerja sama kami yang mendalam di masa depan akan semakin kuat setiap hari." Hashimoto tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Song, tolong beritahu juga ayahmu Tuan Tianming. Saya Hashimoto akan menangani hal-hal ini secara pribadi." "Jangan khawatir, saya berjanji Warnia tidak akan pernah kembali setelah datang ke Jepang." Honor berkata dengan bersemangat, "Oke. Bagus. Lalu saya menunggu kabar baik dari Pak Hashimoto." Mendengar ini, Tianming benar-benar panik. Dia menunjuk ke arah Hashimoto dan berteriak dengan marah, "Hashimoto, dasar sialan, kamu benar-benar tidak dapat dipercaya dalam melakukan sesuatu. Anda tidak punya nyali untuk menyelesaikan sesuatu, bahkan berani merekam secara diam-diam. Anda adalah anak laki-laki Raja Fu sialan." Hashimoto juga menanggapi dengan raungan marah, "Fuka Tianming ibumu. Saya dulu hidup dengan sangat baik di Jepang karena posisi wakil presiden Nippon Steel. Saya adalah elit kelas atas standar tetapi tertangkap karena Anda dan putra Anda, dua bastards, Anda menyeret saya ke air. Jika bukan karena Anda, saya akan lebih baik hari ini." Honor buru-buru melihat Charlie kali ini, berlutut di tanah sambil terengah-engah, dan tersedak, "Tuan, ini adalah ide ayah saya. Saya benar-benar mematuhi instruksinya. Anggap saja sebagai kesalahan masa muda dan ketidaktahuan saya, mohon maafkan saya kali ini." Kehormatan yang tiba-tiba berlutut mengejutkan ayahnya Tianming dan Hashimoto. Tianming tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu pada saat yang paling kritis, dan dia segera memisahkan diri darinya. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya dan ingin memarahi Honor, tetapi detik berikutnya, dia menelannya di mulutnya. Meskipun hatinya berdarah, dia tetap menghibur dirinya sendiri, dapat dimengerti melakukannya dengan hormat. Karena insiden ini telah terjadi, dan Charlie dan puluhan orang berbaju hitam sedang duduk di sini, saya yakin itu mungkin tidak akan kembali lagi. Dalam hal ini, daripada melawan mereka, lebih baik membungkuk dan menyelamatkan anak saya. Jika ini masalahnya, setidaknya seluruh pasukan tidak akan musnah. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dengan putus asa, dan berkata, "Guru, saya merencanakan semuanya sendiri. Kehormatan hanya atas permintaan saya untuk membantu saya berkomunikasi dengan Hashimoto di tengah. Jadi jika Anda ingin menghukum, tolong hukum saya sendiri, jangan melibatkan Yang Mulia, tolong." Setelah selesai berbicara, dia segera berlutut di tanah, terus bersujud pada Charlie, dan berteriak, "Tuan, saya mohon. Silahkan." Setelah berbicara, dia tersedak dan menangis dengan getir. Charlie melihat semua ini di matanya, dan berkata dengan dingin, "Selamatkan, ayah dan anak, dan pendekatan Hashimoto, semuanya dihitung sebagai satu, tidak ada yang bisa melarikan diri." Setelah itu, Charlie berdehem, dan berkata, "Aku seharusnya tidak mahir dalam urusan keluarga Song Mu, jadi aku meminta Tuan Song untuk keluar menjadi saksi." Pada titik ini, Charlie menjentikan jarinya dan berkata dengan keras, "Ayo, tolong Tuan Song." Bab 2187. Awalnya, ayah dan anak Tianming dan Honor sudah dalam gangguan saraf. Mendengar bahwa Charlie hendak mengundang Tuan Song, mereka berdua gemetar hebat seperti tersambar petir. Saat ini, makna yang umum di hati ayah dan anak adalah, bukankah orang tua itu sudah menderita demensia? Dia bahkan tidak bisa mengontrol usus dan urinnya. Mengapa Charlie membawanya ke sini saat ini?
Tianming merasa sedikit tidak nyaman. Dengan putus asa berpikir di dalam hatinya, mungkinkah benda-benda lama telah dikembalikan ke kondisi aslinya? Bukankah ini sudah berakhir? Saat dia sedang berpikir, kepala-kepala keluarga Song, Yubo, menemani Song dan masuk. Saat ini, Song, dengan tubuh yang kuat dan kulit yang dingin, tampaknya tidak mengidap Alzheimer. Tianming dan Honor bahkan lebih ketakutan dan bingung. Mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Mengapa Tuan Song, yang masih di rumah sakit pagi ini dan mengencingi celananya di depan mereka, sekarang kembali? Segera setelah Song memasuki aula konferensi, dia memelototi ayah dan anak Tianming dan Honor dengan mata galak, dan dengan marah menegur, "Bast RD. Apakah kalian berdua pikir kalian bisa menutupi langit dengan tangan kalian? Anda berani membunuh dan bahkan berani memberi saya obat. Apakah kamu tidak memiliki kemanusiaan sedikit pun?" Jiwa Tianming, jiwa yang ketakutan, tidak dirasuki, dan dia berlutut di hadapan Pastor Song, menangis dan berkata, "Ayah, saya salah, ayah saya harus mati. Saya memiliki hati yang jahat, saya tahu saya salah. Tolong maafkan aku sekali, ayah." Orang tua Song berteriak dengan marah, "Ampuni kamu. Anda masih memiliki wajah untuk meminta saya untuk mengampuni Anda. Tahukah Anda, dalam hukum keluarga yang dirumuskan oleh leluhur saya dari keluarga Song, apa yang Anda lakukan adalah kejahatan besar." Tianming menangis dan berkata, "Ayah, saya memang membuat kesalahan besar, tetapi saya dipaksa untuk tidak berdaya." "Kamu kotor." Orang tua Song meraung, Xuan bahkan mengangkat tangannya dan menampar Tianming. Tianming menutupi wajahnya dan berteriak, "Ayah, pikirkan tentang itu, saya putra sulung Anda. Putra tertua. Menurut aturan nenek moyang kita sejak zaman kuno, putra tertua harus mewarisi posisi tersebut, tetapi mengapa Anda tidak membiarkan saya menjadi Song Patriarch? Mengapa membiarkan Warnia seorang gadis berambut kuning menjadi patriark keluarga Song? Jika Anda membiarkan saya menjadi patriark keluarga Song, mengapa saya membuat kesalahan besar?" Old Song dengan cemas mengangkat tangannya dan menampar Tianming lagi, "Kamu sialan. Anda masih menemukan berbagai macam alasan. Jika bukan karena bantuan dan strategi guru yang murah hati, Warnia akan dibunuh oleh ayah dan anak Anda. Saya diracuni oleh Anda menjadi Alzheimer. Apakah Anda pikir Anda dapat membenarkan masalah ini?" Yang Mulia, untuk melindungi dirinya sendiri, menangis dan berkata kepada kakek Song, "Kakek, saya selalu mengikuti instruksi ayah. Dia mengatur agar saya melakukan segalanya. Tolong perhatikan bahwa saya adalah keturunan Anda, cucu tertua, oleh karena itu, selamatkan saya kali ini." Tuan Song menunjuk ke Honor, dengan marah, "Kurang ajar, tidak bercanda, menambahkan penghinaan pada luka. Ayahnya begitu juga dengan anak buah sepertimu." Dia memandang ayah dan putranya dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah sampah keluarga Song. Jika Anda melakukan kejahatan yang begitu serius, Anda harus menghadapi konsekuensinya sesuai dengan hukum keluarga. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menjadi perantara." Kemudian dia melihat ke arah Yubo di sampingnya, dia berseru, "Yu tua, kamu telah berada di keluarga Song selama bertahun-tahun. Katakan padaku, menurut hukum keluarga-keluarga Song, bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani?" Yubo dengan tegas berkata, "Menurut artikel pertama dari hukum keluarga-keluarga Song, mereka yang mencoba membunuh ayahnya, harus dibunuh." Kehormatan hampir pingsan ketakutan, sambil menangis, "Kakek, sekarang ini adalah masyarakat modern di bawah supremasi hukum, bukan masyarakat feodal di masa lalu. Anda tidak punya hak untuk membunuh kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan menembak diri Anda sendiri di kaki." Tianming juga tersedak, "Ayah, jika kamu tidak ingin mengampuni kami, kirimkan kami ke Departemen Kehakiman. Biarlah Departemen Peradilan mencobanya tanpa memihak, tidak peduli berapa tahun mereka menghukum kita, kita semua akan menerimanya." Tianming tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika kejahatannya dan putranya dituntut, mereka tidak akan pernah menyentuh batasan hukuman mati. Dia berpikir dalam dirinya sendiri, bagaimanapun, saya dan putra saya tidak membunuh orang dengan tangan kami sendiri. Pembunuh sebenarnya adalah pembunuh seperti Hashimoto dari Jepang. Bab 2188. Pada saat itu, jika saya dapat secara aktif memberi kompensasi kepada keluarga ketiga korban dan mendapatkan pengertian mereka, pengadilan pasti akan menurunkan hukuman kepada kami, ayah dan anak akan berada dalam posisi yang lebih baik.
Bayar saja 20-30 juta untuk satu keluarga. Benar-benar mustahil bagi satu keluarga untuk menghasilkan 50 juta. Anggota keluarga yang membayar kompensasi dapat bangun dengan mimpi, dan mereka akan secara aktif mengeluarkan surat pengertian dan membantu kami ayah dan anak menengahi pengadilan. Tuan Song juga tahu betul di dalam hatinya bahwa sekarang ini bukan masyarakat feodal lagi, dan hukum keluarga pada masa feodal sudah pasti tidak berlaku sekarang. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang membunuh Tianming, Honor dan putranya di depan banyak orang. Apalagi mundur 10.000 langkah. Bahkan jika hukum tidak peduli, Tuan Song benar-benar tidak menghadapinya. Dia sangat membenci ayah dan anaknya. Namun, darah keluarga Song mengalir melalui ayah dan putranya. Keluarga Song awalnya tidak cukup makmur. Jika dia benar-benar membunuh mereka, jangan katakan bahwa dia tidak tahan, dan dia tidak akan bertatap muka dengan leluhurnya setelah kematian. Faktanya, hal ini terjadi pada orang tua di seluruh dunia. Sekalipun Anda tahu anak Anda adalah serigala ganas, Anda tidak sabar untuk memotong daging Anda sendiri untuk memberinya makan. Bagaimana Anda bersedia membunuhnya sendiri? Orang tua Song sangat terikat di dalam hatinya. Pada saat tertentu, ia bahkan berpikir bahwa ia dapat dengan mudah menyerahkan kedua orang itu kepada badan peradilan, dan membiarkan badan peradilan menghukum mereka 10 atau 20 tahun, atau bahkan tanpa batas waktu, yang akan dianggap membunuh rakyat. Namun, dia langsung memikirkan Charlie lagi. Dia berpikir di dalam hatinya, kali ini, Tuan pindah sepenuhnya karena Warnia. Jika saya tidak bisa memuaskan guru dengan hasil penanganan saya atas masalah ini, bukankah itu berarti saya telah menyinggung guru? Memikirkan hal ini, dia segera berbalik untuk melihat Charlie, dan berkata dengan hormat, Tuan. Keluarga Song telah menderita dari dua rintangan jahat ini, dan itu semua berkat Anda untuk membalikkan keadaan, jika tidak, saya, Song tua, dan cucu perempuan saya Warnia akan mati. Tidak akan ada tempat untuk penguburan, dan sekarang kedua penghalang jahat ini ada di sini. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, saya akan mendengarkan dan menerima kata-kata Anda, Tuan Wei. Ketika Tianming mendengar ini, dia bersujud kepada Charlie dan menangis, Tuan, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan serahkan kami ke organ pengadilan. Kehormatan juga menangis dengan getir dan memohon, Tuan, kami ayah, dan anak laki-laki tidak sebanding dengan waktu yang Anda buang, jadi Anda dapat menyerahkan kami kepada otoritas kehakiman dan membiarkan hukum memberikan sanksi kepada kami. Honor pun menyadari dalam hatinya bahwa meski hukuman itu menyakitkan, selama dia bisa hidup adalah yang terbaik. Pada saat itu, saya dan ayah saya dapat mengeluarkan lebih banyak uang, membereskan hubungan, dan mendapatkan perawatan khusus di penjara. Dengan cara ini, hidup tidak akan terlalu menyedihkan. Charlie tersenyum ringan saat ini, memandang Warnia, dan bertanya, Warni, bagaimana menurutmu? Bab 2189. Hati Warnia juga penuh dengan keterikatan pada saat itu. Dia secara alami membenci Tianming dan menghormati ayah dua anak. Namun, dia tidak ingin memutuskan masalah hidup dan mati mereka. Dia benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Di satu sisi, karena bagaimanapun juga mereka semua adalah saudara dan memiliki hubungan darah. Di sisi lain, dia juga khawatir melakukan sesuatu yang terlalu buruk akan membuat kakek Song sedih. Warnia sangat mengenal kakeknya. Dia tahu bahwa kakek itu keras, dan saat ini dia juga sangat membenci paman dan sepupunya. Namun, dia juga tahu bahwa di dalam hati kakek, darah selalu lebih kental daripada air, dan dia tidak akan berharap untuk menghukum paman dan sepupunya dengan kematian. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan tulus, Guru, meskipun mereka telah melakukan banyak hal yang salah, bagaimanapun juga mereka berasal dari keluarga Song dan merupakan kerabat sedarah saya. Saya masih berharap Anda bisa membuat mereka tetap hidup. Begitu ini dikatakan, ketiga orang di tempat kejadian menghela nafas lega. Selain Tianming dan Honor, ada juga Song Jimo, ayah dari Song. Meski Tianming dan Honor tak perlu banyak bicara, bagi mereka, perkataan Warnia sama saja dengan mengampuni nyawa mereka. Bagi Pak Song, dia sangat takut Warnia akan membunuh ayah dan anaknya karena kebencian. Tapi di depan Charlie, dia tidak berani menjelaskan bahwa dia ingin melindungi nyawa ayah dan anak, jadi nyawa dan kematian ayah dan anak sepenuhnya ada di tangan Warnia. Sekarang, mendengar Warnia mengatakan ini, dia secara alami santai.
Tianming bersujud kepada Warnia dengan penuh semangat dan tersedak. Warnia, pamanmu akan selalu mengingat kata-kata baikmu. Honor juga menangis dan berkata, Warnia, terima kasih atas kebaikanmu. Charlie juga telah mengantisipasi hasil ini sejak lama, dan memandang Tianming dan Honor, yang penuh dengan kebahagiaan yang selamat, dan berkata dengan tenang, karena Warnia mengatakan bahwa saya harus mengampuni Anda, saya secara alami bermaksud untuk menghormatinya. Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan tegas, tapi seperti kata pepatah, dosa yang hidup tidak bisa dihindari, dan dosa maut sulit untuk diampuni. Meskipun kalian berdua bisa diampuni, namun kalian masih harus menerima hukuman yang cukup. Tianming buru-buru berkata, Guru. Honor dan saya bersedia pergi ke kantor polisi untuk menyerah sekarang dan biarkan hukum memutuskan segalanya. Honor juga mengangguk lagi dan lagi, ya, Guru, ayah saya dan saya akan menyerah sekarang. Segera. Charlie mencibir dan berkata, kalian berdua berpikir dengan sangat indah. Biarkan Anda berdua menyerah dan memenangkan rencana untuk menyerah. Dengan cara ini, kalimat secara alami akan lebih lunak. Tianming buru-buru berkata, Guru, Anda memiliki hati yang besar. Bahkan jika kami memiliki rencana untuk menyerah, kami harus dihukum setidaknya 10 tahun. Charlie melambaikan tangannya, lupakan, jangan menyerah, tidak perlu menyelesaikannya melalui jalur hukum. Ketika kakek Song mendengar ini, dia bertanya, Guru, apa maksudmu? Charlie berkata, saya tidak percaya ayah dan anak, bahkan jika mereka dikirim ke penjara, mereka mungkin masih mengancam kehidupan Warnia di masa depan, jadi saya memikirkan solusi lain yang dapat mempertahankan life mereka, dan dapat mengakhiri ancaman mereka terhadap Warnia. Bab 2190. Tianming bertanya dengan gugup, Tuan Wade, Anda, apa solusinya? Charlie berkata dengan keras, Tianming, aku berencana untuk mengirim kalian berdua jauh-jauh dan mengirimmu ke tempat asing sehingga kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ketika Tianming dan Honor mendengar ini, mereka memikirkan ayah dan anak keluarga Wei bersama-sama dalam pikiran mereka untuk pertama kalinya. Karena menyinggung Charlie, ayah dan anak tersebut masih berada di kaki Gunung Changbai. Musim dingin ini sangat dingin. Suhu di kaki Gunung Changbai adalah minus 20 hingga 30 derajat di bawah nol atau bahkan lebih rendah. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana ayah dan anak itu bertahan sampai sekarang. Berpikir tentang lingkungan yang keras dan tak kenal ampun di kaki Gunung Changbai, kehormatan menangis dan berkata, Tuan Wade, saya mohon angkat tangan dan biarkan kami masuk penjara. Kami benar-benar tidak ingin pergi ke tempat yang dingin di Gunung Changbai. Charlie mencibir dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Gunung Changbai. Aku punya pengaturan lain untukmu. Setelah itu, dia berkata dengan keras, Craven, masuklah. Di luar pintu, Ishak segera melangkah maju dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, apa yang Anda inginkan? Charlie berkata, Ishak, kudengar kamu berinvestasi di tambang berlian di Afrika sebelumnya. Iya. Ishak mengangguk, dan berkata, saya berinvestasi di tambang berlian, dan tambang berlian itu ada di Sierra Leone, Afrika. Charlie bertanya kepadanya, bagaimana lingkungan di sana? Ishak tersenyum dan berkata, tempat hantu itu ada di Afrika Barat, salah satu negara terbelakang di dunia. Itu telah menempati peringkat pertama di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut. Sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkan. Dan kondisi iklim tempat hantu itu juga sangat memprihatinkan. Itu termasuk dalam iklim monsun tropis. Suhunya sangat tinggi sepanjang tahun. Suhu tertinggi di atas 40 derajat, dan suhu terendah 15 derajat. Basah dan panas. Terjadi eksim, dan tempat hantu itu penuh dengan nyamuk dan segala jenis penyakit menular. Jika bukan karena tambang berlian di tempat itu, saya khawatir ini akan berakhir. Ketika Tianming dan Honor mendengar ini, mereka sudah gemetar ketakutan. Charlie berkata sambil tersenyum di wajahnya, menurutmu, Sierra Leone ini benar-benar tempat yang bagus untuk pengasingan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke Tianming dan Honor dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Craven, Anda mengirim ayah dan anak ke Sierra Leone dalam semalam, atur ke tambang berlian Anda, biarkan mereka pergi ke sungai bersama pekerja lokal. Ambil berlian, mengurus makanan dan tempat tinggal, tapi jangan pernah memberi mereka upah sepeser pun. Selain itu, pastikan kondisi makanan dan penginapan mereka sama persis dengan pekerja lokal.
Pada saat yang sama, mereka akan dikirim untuk mengawasinya sehingga dalam 20 tahun ke depan, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Mengenai apakah mereka dapat kembali dalam 20 tahun, itu tergantung pada kinerja mereka dalam 20 tahun ini. Begitu kata-kata ini keluar, Tianming dan Honor hampir pingsan. Tianming menangis dan berkata, Tuan Wade, tolong selamatkan kami hidup kami. Di tempat hantu di Sierra Leone, ayah dan saya akan meninggal karena disentri atau penyakit menular lainnya paling lama dalam beberapa bulan. Lebih baik menembak kita langsung ke atas. Ishak tersenyum dan berkata, Emerson tidak perlu khawatir. Meski kondisi alam dan manusia di Afrika memang sangat terbelakang, kami para pengusaha Cina yang berinvestasi di Afrika masih sangat manusiawi. Kami memiliki dokter profesional di setiap lokasi konstruksi. Stok obatnya juga sangat mencukupi, yang pasti bisa menjamin kesehatan Anda. Honor meratap dengan keras, saya tidak ingin pergi ke Afrika, saya tidak ingin pergi ke Sierra Leone, saya tidak ingin pergi ke tempat hantu semacam itu untuk menggali berlian. Tolong, kirim saya ke penjara. Saya seorang kriminal, biar hukum menghukum saya, tolong. Tianming juga terus memohon pada saat ini, Tuan Wade, kasihanilah, biarkan kami menyerah. Charlie mencibir. Apakah menurutmu kamu masih memiliki hak untuk memilih? Itu hanya sebuah mimpi. Segera, dia melihat ke Ishak dan memerintahkan, Ishak, biarkan bawahanmu menurunkan mereka segera, dan atur pesawat untuk membawa mereka ke Sierra Leone secepatnya. Lebih baik jika mereka bisa pergi pada sore hari.